warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di hari Senin yang cerah. Saya Arifsadin Hidayatullah dari angkatan 22 kelas R02 jurusan Sastra Indonesia. Dalam rangka merangkum mata kuliah morfologi, saya membuka dan memulai agenda. Rangkuman konsep dasar morfologi dan pengertian dan konsep morfologi menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Tarigan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membahas mengenai seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Menurut O'Grady, morfologi merupakan sebuah sistem kategori dan juga aturan yang digunakan dalam pembentukan sebuah kata dan interpretasinya. Menurut Bloomfield, berpendapat mengenai pengertian morfologi, yaitu morfologi yang ada di dalam ilmu bahasa adalah bentukan kata yang menghasilkan morfem namun bukan frasa. Lalu bisa dikatakan bahwa ruang lingkup morfologi juga akan menjamah pada bagian konstruksi dan bagian-bagian dari kata. Menurut Firhar, morfologi ataupun kata bentuk merupakan bidang linguistik yang membahas mengenai susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Menurut Al-Wasilah, di dalam bahasa linguistik bahasa Arab, morfologi disebut dengan tasrif, yaitu perubahan suatu bentuk asal kata menjadi bermacam-macam bentuk untuk memperoleh makna yang berbeda. Tanpa adanya perubahan bentuk ini, maka yang berbeda tidak akan terbentuk. Satu satuan gramatik. Satu satuan gramatik adalah satuan kebahasaan yang bermakna leksikal maupun bermakna gramatikal. Makna leksikal adalah makna lambang kebahasaan yang masih bersifat dasar. Makna gramatikal adalah makna kata yang ditimbulkan setelah dihubungkan dengan kalimat. Morfem, kata, frasa, dan klausa dan lainnya sebagai satuan gramatika maupun gramatikal. Satuan gramatik merupakan berbagai satuan yang mengandung arti, baik itu arti leksikal ataupun arti gramatikal. Pastinya untuk memahami morfologi yang mempelajari tentang bentuk dan pembentukan sebuah kata, pemahaman terhadap satuan gramatikal masih menjadi sangat penting. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak dapat dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat maupun tidak dapat berdiri sendiri. Morfem sendiri berfungsi untuk membedakan kata jamak, kata masa lampau, dan lainnya. Contoh, imbuhan ke hadir secara terus-terusan dan mengartikan hal yang serupa, yakni tingkat ataupun sederajat. Imbuhan ke tidak dapat dipisah lagi menjadi morfem yang lain, karena imbuhan ke bukan proses morfemis. Proses morfemis ialah pembentukan kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lainnya. Salah satu wujud dari proses morfemis ialah penggabungan morfem dasar dengan morfem afiks. Proses morfemis ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya, dan bentuk dasar itu adalah bentuk yang mengalami proses morfologi. Kemudian pembentukan kata adalah komponen kedua dalam proses morfologi yang adalah alat
pembentuk kata. Makna gramatikal. Setiap makna gramatikal dari suatu proses morfologi akan menampakkan makna atau bentuk dasarnya. Seperti kita lihat berdasi, makna gramatikalnya memakai dasi. Berdiskusi, contohnya maknanya itu adalah melakukan diskusi. Proses afiksasi terjadi apabila sebuah morfem terikat, dibubuhkan atau dilekatkan pada sebuah morfem bebas secara urutan lurus. Afiks adalah morfem terikat yang apabila ditambahkan atau dilekatkan pada morfem dasar akan mengubah makna gramatikal morfem dasar. Afiks dapat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu prefiks, infiks, interfiks, sufiks, dan transfiks. Prefiks adalah kelompok imbuhan yang diletakkan sebelum kata ya. Contoh pemangsa. Infiks adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah suatu kata. Contoh gelembung. Berasal dari kata gembong yang ditambahkan gelembung. Kemudian sufiks adalah imbuhan yang terletak di akhir kata. Konfiks adalah imbuhan yang menempati depan dan belakang kata. Dan transfiks adalah imbuhan terputus-putus yang disisipkan ke dalam akar kata. Transfiks biasanya ada dalam sistem bahasa semetik. Proses pengulangan atau reduplikasi adalah proses pengulangan kata, baik secara utuh maupun sebagian, baik dengan menggunakan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan di sini disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Contohnya, laki-laki yang akhirnya disingkat menjadi lelaki, atau buah-buah dan sayur mayur. Yang ketujuh adalah komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar yang biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Oleh karena itu, proses komposisi ini dalam bahasa Indonesia merupakan satu mekanisme yang cukup penting dalam pembentukan dan pengayaan kosakata. Akronimisasi adalah proses pengakroniman, yaitu proses yang menghasilkan bentuk kata baru yang disebut dengan akronim. Dalam proses pembentukan sebuah makna atau konsep yang ditampilkan dalam bentuk kata atau lebih, dua atau lebih kata tersebut disingkat sehingga menjadi kata yang baru. Contohnya, Landrikacak berasal dari 4 kata, yaitu Lembaga Pendidikan Pramuka Cabang atau Pudiklat, berasal dari Pusat Diklat dan Latihan. Derivasional. Derivasional adalah proses morfomis yang mengubah kata sebagai unsur leksikal tertentu menjadi unsur leksikal yang lain. Selain itu, derivasi merupakan pembentukan kata secara derivatif membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama sekali dengan kata dasarnya. Infleksional adalah perubahan morfomis yang dengan mempertahankan identitas leksikal dari kata yang bersangkutan, dan derivasi adalah perubahan morfomis yang menghasilkan kata dengan identitas morfomis yang lain. Abreviasi menyangkut peningkatan, pemenggalan, akronimi, kontraksi, dan lambang huruf. Menurut teori konvensional, abreviasi merupakan salah satu proses morfologi. Abreviasi adalah proses pemenggalan satu atau beberapa bagian laksem atau kombinasi laksem sehingga terjadilah bentuk baru yang berstatus kata. Istilah lain untuk abreviasi adalah pemendekan, sedangkan hasil prosesnya disebut kependekan. Materi ke-12, perubahan zero.
Perubahan zero adalah proses morfologis yang mengubah leksim menjadi kata tanpa penambahan atau pengurangan apapun. Bentuk dasar tidak memiliki perubahan makna maupun bentuk katanya. Misal, leksim batu tetap menjadi kata batu, tidak berubah menjadi atau bertambah menjadi apa-apa lain. Proses morfofonemik. Morfofonemik adalah proses perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem yang lain. Misalnya, kata membaca terdiri dari dua morfem, yaitu morfem men dan morfem baca. Akibat pertemuan kedua morfem itu, fonem nasal n pada morfem men berubah, sehingga men menjadi mem, berubah menjadi mem. Perubahan fonem itu tergantung pada kondisi bentuk dasar kata yang diikutinya. Proses perubahan fonem yaitu proses yang terjadi akibat pertemuan morfem dengan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Fonem n pada kedua morfem itu berubah menjadi m, n, ong, dan nya, sehingga morfem men berubah menjadi mem, men, men, dan meng, serta pen berubah menjadi pem, pen, pen, dan peng. Materi ke-14 adalah kata dan kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakai bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Jenis-jenis kata dan kelas kata adalah kata utama dan kata sifat. Kata utama terbagi lagi menjadi kata kerja, kata sifat, kata benda, kata keterangan, kata ganti, dan kata bilangan. Kemudian kata sifat terbagi menjadi kata depan, kata hubung, kata seru, dan kata sandang, serta kata partikel.